menggali tanah, terus dapat ya arca, dapat patung, itu kalau laku dijual itu bangga. Terus banyak sekali dulu kan ada era, oh depan rumah dikasih taman itu ada arcanya, ada patungnya, yang itu betul-betul sangat kuno. Tapi ketika ada orang luar ke situ dibeli ya boleh di 15.000. Halo sahabat Java Quantum, bertemu lagi dengan kami tim Java Quantum, Indra Surengeno, Nanda Danuarta, dan Mas Antonius Januharyono. Pada kesempatan yang cerah ini, kali ini kami akan membahas tentang misteri Keraton Mangir. Keraton Mangir yang luar biasa zaman dulu. Akankah sejarah Mangir hilang di telan zaman ataupun akan bangkit lagi mengisi relung-relung kehidupan warga Bantul? Kenapa mengisi relung kehidupan warga Bantul? Karena sejarah kota Bantul ini sendiri menurut mitologi ada hubungannya dengan cerita Ki Ageng Mangir, yaitu ketika dulu Ki Ageng Mangir memiliki cinta sejati bersama Putri Pembayun. Beliau beriring-iringan menuju menghadap kepada mertuanya, yaitu Panembahan Senopati. Saat berada di kawasan ini membawa barang mantul-mantul, akhirnya mantul-mantulnya barang itu dinamakan menjadi sebuah asal-usul kata Bantul. Dan juga di situ dalam proses kesini Ki Ageng Mangir juga hatinya gundah, gelisah, makanya ngepal, pal bapang. Jadi banyak sekali unsur-unsur yang menjadi toponim-toponim tempat ini yang dulunya adalah merupakan rute perjalanan kisah cinta Ki Ageng Mangir dengan Putri Pembayun. Nah, katanya nek Ki Ageng Mangir ki punya pusaka yang sakti. Kayak ngapa bentuknya? Pusaka sakti ini kuwi nggone Ki Ageng Mangir jenenge tombak baru klinting. Pengen ngerti bentuknya? Kaya mburimu iki lho gedene semene iki. Wah, kesaktiane tombak baru klinting. Wes yuk kita cari. Sungai Progo itu. Nah, sahabat Java Quantum, di sini ada tempuran ya. Ini adalah Sungai Bedok. Dan itu adalah Sungai Progo. Nah, di tempuran ini dulu beberapa kesatria mendapatkan wahyu, termasuk Ki Ageng Mangir dahulu menggunakan tempat ini untuk pertapaan Topo Pungkum. Di sini sampai sekarang para spiritualis juga melakukan hal yang serupa. Sahabat Java Quantum, coba lihat di daerah-daerah sini. Ini sungguh powernya luar biasa ya. Ini pertempuran pertemuan dua arus antara Sungai Bedok dengan Progo. Sahabat Java Quantum, seperti yang kita ketahui, kita akan memasuki area inti Keraton Mangir. Nah, di sini sejarahnya panjang. Menurut para spiritualis, menurut para sejarawan, menurut para profesor seperti Profesor Manu. Jadi sebelum digunakan Ki Ageng Mangir menjadi satu wilayah tanah perdikan pun, di sini merupakan situs hebat. Nah, menurut berbagai pendapat para ahli ya, di sini dulu kawasan dari Sungai Progo ini sendiri dulunya untuk transportasi kapal-kapal asing. Nah, bisa dibayangkan ya sahabat Java Quantum, kok bisa dilewati kapal-kapal Sungai Progo seperti ini. Nah, kita bisa membayangkan juga di daerah Rembang sana kok ketemu kapal kuno sejak abad ke-7. Nah, di sini dulu menurut Prof Manu itu teorinya adalah daerah Medang Selatan, Mataram kuno bagian selatan itu untuk mengekspor beras ke kawasan Asia, sahabat Quantum. Betapa hebat zaman dulu ya kita loh ya, abad ke-8 kita sudah bisa mengekspor beras menyebar ke Asia dan rutenya itu Sungai Progo ini, sahabat Quantum. Saya sendiri juga bisa merasakan, namun itu sangat dalam, itu baru teori dan teorinya juga sangat kuat dengan temuan-temuan yang ada di sekitar sini.
Yuk kita langsung telusuri kehebatan Keraton Mangir dengan segala yang ada di sana. Ayo sahabat Kuantum. Sahabat Kuantum, sekarang kita menuju ke kediaman dari Dalem Saryantan. Ini kebetulan Mas Saryanto ini merupakan tokoh spiritual di kampung ini juga, tokoh penggerak pemuda. Beliau juga tahu benar sejarah yang ada di dalam tanah sini, dan beliau juga merupakan pahlawan yang melindungi benda-benda temuan peninggalan dari Keraton Mangir tersebut. Yuk langsung kita menemui beliau, yaitu Mas Saryanto. Wah, pengganggu nih. Perkenalkan sahabat Kuantum, beliau adalah Mas Saryanto, pemilik Dalem Saryantan yang cukup megah di sini, ada di kawasan Mangir. Di sini kawasan yang dijaga oleh Mas Saryanto itu benar-benar strategis, apalagi ya untuk melihat pemandangan yang indah. Di sana ada Sungai Progo, di sana Sungai Beto. Di sini Mas Saryanto itu merupakan tokoh masyarakat yang sejak dulu, bahkan ya kira-kira jika tidak ada Mas Saryanto itu banyak peninggalan-peninggalan dari Keraton Mangir sudah hilang entah kemana, karena beliau juga yang mendukung masyarakat secara penuh untuk tetap melestarikan tinggalan-tinggalan dari Ki Ageng Mangir. Nah, ini auranya jenengan ini banyak para spiritualis yang jika bertemu Mas Saryanto ini melihat auranya beliau ini, waduh, nitis-nitis gitu loh sama Ki Ageng Mangir itu. Makanya darah DNA blueprintnya dari beliau ini, Mangir kudu dijogo terus ini. Ini merupakan aset dari Nusantara. Monggo Mas Saryanto. Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau bicara sejarah Mangir itu terus terang saya kurang begitu bisa menceritakan. Karena ada pepatah, mungkin itu entah ada unsur politik apa saya tidak tahu, tapi yang jelas sesepuh-sesepuh di sini melarang untuk menceritakan sejarah Ki Ageng. Walaupun menurut saya itu juga kurang pas juga ya, karena bagaimanapun juga sosok Ki Ageng Mangir itu adalah seorang yang ya menurut saya ya betul-betul, mungkin kalau diistilahkan sekarang mungkin wali gitu ya. Wali ya. Yang di tanah Jawa gitu. Jadi kalau menurut saya ya itu harus diceritakan. Karena itu beliau kan orang baik. Tapi karena ada unsur politik apa saya kurang ya. tahu. Nah, saya juga masih menghargai sesepuh-sesepuh juga ya. Jadi saya tidak bisa cerita banyak tentang. Jadi saya di sini berperan lebih ke support-supportnya, lebih ke semangatnya, lebih ke pelestariannya. Mungkin ada beberapa tokoh yang dia sangat pandai untuk menceritakan secara sejarah. Kebetulan saya bukan wilayah di situ. Iya. Tapi kalau dilihat dari dari semangat ya dulu Ki Ageng Mangir justru orang hebat. Orang hebat. Ya. Kalau tidak hebat dia tidak mungkin sampai diikuti sekian, mungkin sampai seperempatnya dari Mataram dan sebagainya. Sedikit kalau menurut saya seperti itu Mas. Jadi saya yakin dia orang baik. Dan selalu saya Al-Fatihah itu. Jadi Mas Saryanto ini kebetulan juga merupakan seorang yang dipercayai oleh Cak Nun untuk menjadi sebuah tim Kiai Kanjeng sampai sekarang ya Mas. Jadi ya memang jika menceritakan Mangir ini karena dulu ada sensitif Mas karena ada sedikit perbedaan yang mengharuskan ya ada perselisihan, pertempuran itu mungkin kalau
di sahabat Java Quantum ini di situ tidak usah dibahas saja karena itu hal yang sangat sensitif. Setuju banget menurut Mas Haryanto. Kita sekarang di sini menggali saja, maksudnya menggali bukan pakai cangkul ya, menggali saja kehebatan-kehebatannya dari Ki Ageng Mangir. Dulu Mas Haryanto pernah cerita ada beberapa titik yang ada isinya terus dipendam lagi, itu gimana Mas? Coba ceritakan. Ya, jadi gini Mas, sekitar 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu itu di sekitar Mangir ini banyak ditemukan peninggalan-peninggalan yang baik itu yang kecil-kecil ataupun sampai yang besar-besar. Misalnya Linggayoni misalnya. Linggayoni itu dulu nggak tahu apa tuh Linggayoni itu, cuma dikasihkan untuk pembatas pekarangan. Katanya ono watu kayak bedul misalnya. Ternyata ini lingga, terus ono watu umpak kayak umpak itu. Ternyata ini yoni. Itu kan belum lama. Dan dulu banyak sekali Mas. Misalnya orang mau bikin apa menggali tanah terus dapat arca, dapat patung, itu kalau laku dijual itu bangga. Oh, jadi dulu malah warga ya zaman dulu ya nggak tahu ya, jadi dipajang itu biar dibeli orang gitu. Iya. Aduh, unik itu juga ya. Terus banyak sekali dulu kan ada era depan rumah dikasih taman itu ada arcanya, ada patungnya, yang itu betul-betul sangat kuno. Tapi ketika ada orang luar ke situ dibeli ya boleh di 15.000 atau 10.000. Sahabat Java Quantum, sebuah arca yang mungkin usianya sudah ratusan tahun, bahkan di sini dulu sebelum Ki Ageng Mangir juga ada situs kuno karena menurut Prof Manu tadi digunakan untuk transportasi tingkat transnasional. Arca sahabat Quantum 10.000 15.000 di kala itu. Waduh, moga-moga dilanjut. Katanya Mas Haryanto itu juga masih menjaga batu-batu Mangir, dan ini di sini kalau digali itu masih nemu-nemu ya. Ya, jadi kalau sekarang ya Mas, sekarang itu masyarakat sudah mulai ya kira-kira 20 tahun ke sini itu masyarakat sudah mulai sadar betapa berharganya peninggalan-peninggalan. Apalagi cuma batu bata aja, batu bata itu pernah di sini kalau sampean ingat, saya lupa tahun berapa, itu ada gilingan batu bata keliling. Gilingan batu bata keliling, iya, batu bata. Kalau kan zaman dulu kan bangun itu pakai batu bata Mas. Tidak pakai semennya satu sak, tapi batu batanya yang banyak campur pasir. Nah itu kan kalau dulu dipukul. Gitu. Nah tapi ada eranya, ada gilingan batu bata. Wah itu habis. Jadi dulu banyak, misalnya di pojokan sana ada tumpukan batu besar-besar. Biasanya untuk fondasi rumah, untuk apa. Jadi kan batu bata puing-puing itu ya wes digilengke untuk bangun nyampur semen itu. Ya itu masih banyak sekali. Bahkan yang pembangunan yang petilasan di situ itu dia kan membutuhkan batu bata yang asli untuk membuat gapura. Iya. Itu ada warga, "Mbah, ini tempat saya ini pakai batu bata besar semua." Ya udah tak beli, berapa harganya? Itu dibongkar. Itu isinya batu bata sih kayak. Jadi mohon maaf, zaman dulu pun ada oknum-oknum yang sengaja beli batu bata itu juga. Ya, kalau itu kebetulan pas ketika bangun yang petilasan. Yang itu yang petilasan yang baik berarti ya. Dan ini kasus terakhir ini kan ada yang mendapatkan guci. Ya, guci itu ternyata itu sudah diwanti-wanti sama masyarakat, jangan dijual Mbak, jangan dijual, disimpan saja. Ternyata dijual, aku 5 juta. Waduh. Itulah dari kasus itu, maka sekarang masyarakat lebih harus waspada. Iya, waspada. Atau kalau mungkin lebih amannya ya boleh diserahkan ke Purbalingga. Kalau memang tidak kuat merawatnya. Dengan godaan-godaan uang. Iyalah, godaan uang di mana? Bahkan kadang-kadang ada yang orang membeli pakai truk, tak tuku lemahmu gitu ya katanya. Dan juga di sebelah selatan petilasan itu masih ada Mas. Kemarin ditemukan semacam kotak itu, tapi itu
agak susah dianalisa. Ini apa ya? Kotak pakai batu. Kotak Ada ya seperti itu loh. Ada kotak. Ketuk, saya ngerti ketuk kenong. Lah kaya rancakane ketuk kenong. Oh, Tapi saya dari batu. Terus ada lagi Mas, pas kemarin ada yang menggali tanah itu dapat semacam bis sumur itu. iya. Sumur ya sekitar 60 cm lah diameter. Itu pakai gerabah. Bukan, itu batu putih. Batu putih. Oh, namanya kalau nggak salah jubang atau apa ya itu ya. Nah, itu sangat rapi, sangat rapi. Terus ketika digali sampai kedalaman 2 meter itu belum ada sambungannya. Iya. Akhirnya beberapa warga termasuk saya disepakati ya udah itu ditimbun aja. Berarti Mas Arianto ini, sahabat kuantum ini banyak sekali udah menyelamatkan benda ya. Ketika para mereka yang punya rezeki banyak, tak tunggu Mas Arianto ini yang melindungi. Sebenarnya di sekitar Pedukuhan Mangir ini banyak sekali Mas kayak. Walaupun kadang-kadang tadi loh, cuman dipakai untuk ganjil opo. Jadi masih banyak warga yang kurang peduli sama benda-benda ini. Padahal ini kan usianya sudah beratus-ratus tahun. Ratusan tahun Mas Arianto. Ini kan aslinya segini Mas. Iya kan? Sampai sini. Iya benar. Iya, Meternya sekali. ya. Iya, sekitar segitu. Dan kalau menurut teman-teman kacamata yang mempunyai kacamata yang bisa melihat dengan kacamata batin itu, setiap batu bata yang ini masih kekuatannya masih sangat tinggi. Jadi sampai banyak warga di luar itu kalau membeli batu bata Mangir itu tidak berani. Makanya itu kerugian bagi warga kami ketika nyetak bata itu nggak laku. Sebenarnya yang dimaksud batu bata Mangir yang ini gedem seperti ini, tapi kemudian ceritanya berkembang, was komen lemai Mangir ini anget. Batu Mangir ya tetap anget. Padahal yang menurut saya yang kayak luar biasa. ini masih sangat banyak Mas. Gini. Apalagi di sini ada banyak kuburan tua yang ijingnya itu misalnya itu cuma pakai batu bata ini tumpuk-tumpukan pada sini. Luar biasa Mas. Nah, Mas Arianto, kita kemarin kan sempat ke situs Candi Ki Ageng Paker. Di Paker pun warga masyarakat walaupun ya dalam tanda kutip mengelulukan Ki Ageng Paker, tapi kenapa ya selalu kalau menemukan bata di sana juga ada buata banyak, bahkan di makam simbah saya itu botolnya bukan boto Paker, tapi tetap boto Mangir. Berarti kan kekuasaan wilayahnya Mangir. Ya, jadi kalau saya pernah sedikit cerita ya Mas, saya pernah ada yang cerita kalau dulu batu bata Mangir itu diproduksi di daerah Paker. Oh, iya. Dan membawanya ke sini itu tidak pakai alat transportasi Mas, tapi diranting sama masyarakat. Dari Paker sampai Mangir. Wah, merinding saya. Saya langsung bulu kuduk semua langsung naik. Berarti di saat Panembahan Senopati, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram yang akan lahir ya, teman-teman ya. Di sini sudah ada tanah perdikan ya. Tanah perdikan yang ada sesosok raja sampai 4 generasi ya, Mangir. Sekitar Mangir 4 ya yang terakhir. Itu sampai rakyatnya itu sambung menyambung estafet. Sini Paker itu kira-kira ya. Ya 8 kilo itu 7 sampai 8 itu nyambung loh. Batane diranting loh. Misal Mas Arianto ngasih saya, tak kasih Nanda. Itu dari Paker sampai sini. Kita nggak usah tidak di ngomong sejarah ya. Ini dari tutur masyarakat saja. Betapa cintanya rakyat itu kepada sosok Ki Ageng Mangir, sahabat Kuantum. Ayo. Wah, udah kesini kita. Kita udah kesini loh.